Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Amuntai, yang kami hormati narasumber dari Kejaksaan Hulu Sungai Utara, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta yang kami sayangi anak-anak ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini dalam acara kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, bisa berkumpul bersama pada acara pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita hancurkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas yang sudah hadir pada acara ini dan juga narasumber. Kami sampaikan bahwa yang hadir ini sesuai dengan dibutuhkan ada sekitar jumlah 50 orang ya, di mana siswa semuanya adalah kelas 10 dan kelas 11, perwakilan kelas 5 orang tiap kelas 10 dan kelas 11. Sangat berharap di mana kegiatan seperti ini tetap berlanjut ya. Sebagaimana kita ketahui di beberapa media banyak sekali terjadi permasalahan di tingkat sekolah menengah atas, baik itu siswa sendiri ataupun tenaga pendidik yang kurang pada tempatnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf kepada Bapak Ibu narasumber dan Kepala Dinas kalau sekiranya dalam penyambutan kami atau layanan kami dalam kegiatan ini kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf. Pak Andres mungkin Bu Abida juga akan menyampaikan hal-hal yang tren saat ini. Cuma trennya ini yang sifatnya negatif, Pak Andres. Terutama tadi yang disampaikan oleh Pak Sekolah yang mewakili untuk kekerasan. Bullying, tahu bullying? Alhamdulillah, tadi kita belajar. Pertama apa? Masalah ekonomi. Ya, pertama masalah ekonomi. Jadi kadang-kadang banyak orang tua atau ada orang tua kalau anak ini perjalanannya pindah-pindah disuruh bilang nggak belinya karena pegawai bisa disakiti, bisa dipukul. Nah akhirnya terjadi kekerasan. Itu salah satunya. Dari sosial ini apa? Orang ada adalah media sosial. Tapi kita ini memang ada dampak positifnya, ada negatifnya. Lingkungan. Bila biar bahwa orang kawin, insya Allah kita menjadi orang lawannya sepertinya berarti. Nah, bila kita berkawan dengan orang pedagang minyak harum, insya Allah kita tak umpan. Kalau paling enak kan orang mencoba itu malah jualan itu, insya Allah jadi harum juga. Perkawinan usia. Ada yang tahu anak tuh mulai bermakan apa? Coba. Maju. Kawin itu minimal usianya 19 tahun, baik lelakinya atau mungkin kalau dia mau dia pihak ada bila kawin anak masuk ke dalam kekerasan seksual itu bisa Ikrar anti-bullying. Kami berjanji
untuk tidak membuli siapapun, menghargai setiap perbedaan, menolong teman yang disakiti, menyebarkan kebaikan dan kepedulian, menciptakan sekolah yang aman dan bahagia, melapor setiap tindakan perundungan. Stop bullying, jadilah teman, bukan lawan. Penyerahan secara simbolis, semoga nantinya materi ini nanti bisa dimanfaatkan untuk memfasilitasi anak-anak beserta tim yang ada di sekolah untuk melapor apabila terjadi kasus kekerasan. Perwakilan siapa yang berani maju ke depan menceritakan apa sebenarnya isi dari video ini? Siapa? Ayah angkat tangan silakan. Adia Lestari. Biasanya dipanggil siapa? Oh, Adit. Oke, boleh Adit ini menceritakan, tadi kan sudah nonton videonya ya. Boleh dong ceritakan apa sih sebenarnya makna dari yang disampaikan oleh video tersebut? Silakan. Pembulian, oke kita berikan aplaus saja. Di medsos, IG, TikTok, apa itu lagi marak pembulian di mana-mana, nggak cuma di SMP, SMA, SD, TK mungkin belum ya karena masih kekanak-kanak halus mungkin belum berani bully, tapi SD, SMP, SMA bahkan sampai tingkat kampus. Terakhir yang perkara rame itu yang dokter dibully itu akhirnya dia bunuh diri, yang jurusan kedokteran itu yang masih mahasiswa sekitar awal tahun itu. Ini ayah kandung bukan siapa-siapa lagi, bukan tetangga, bukan saudara, bukan teman, ini ayah kandung sendiri. Itu sadar, nggak ada posisi mabuk. 15 kali dilakukan berulang kali dari tahun 2024 sampai 2025, sampai akhirnya dia ngaku berani melapor di tahun ini, padahal kejadiannya mulai tahun 2024. Ya karena udah itu 15 kali, bayangin. Mamanya meninggal, dia cuma tinggal berdua sama abahnya di rumah itu. Mamanya meninggal setahun yang lalu, setelah mamanya meninggal itu yang mulai dicabuli. Kecuali yang mereka namanya sama-sama perempuan apa mungkin masih masuk akal. Tapi ini yang mereka bapaknya yang kejadian ini bukan cuma dipegang-pegang baik caranya, tapi mohon maaf kemaluannya itu dimasuki jari. Yang paling gampang dia apa? Nyambati yang bagus atau yang buruk? Nah, itu aja yang paling gampang dicerna. Menyambati yang buruk lah, menyambati apa, cuman menyambati apa yang lain? Menyakitinya kayak apa kisahnya lah? Nah, bujur, fisik,
Itu contoh bullying. Mengatai sama lain fisik itu yang paling sering terjadi. Ada kan di sini yang sering mengatai kadang bagus? Ayo. Siapa? Ada kan? Ada perundungan, kuncinya di situ aja. Kalau tidak membuli, kalau ada yang orang yang dibully, tolong dilaporkan. Jangan diem aja, meskipun bukan pian, ya. Karena kasihan, namanya orang dibully itu pasti kadang awal biasanya Pak. Karena kalau orang dibully itu biasanya pasti seorangan aja, yang bully banyak, ya loh. Biasanya dikeroyok rame-rame gitu. Nah kalau ada yang melihati, laporkan aja. Pembulian kekerasan terhadap murid dilakukan oleh guru. Ya, murid itu kayak pembulian kekerasan terhadap murid dilakukan oleh guru. Ya, murid itu kayak itu emang dari SMP itu kayak cuma kuali-kuali itu. Habis itu ya melarang meludahi gitu. Habis itu gurunya tuh kayak saring, kayak dilakukan kekerasan, ditendang, dipukul, pokoknya semuanya dipukul-pukul. Tahunnya ceritanya itu dari siapa? Yang mukuli ditakuni biasanya kayak apa itu? Kalau sementara bujur biasanya ini, tapi belum bisa dipastikan bujur-bujur yang bujur ibaratnya karena belum disidang. Karena di sidang itu Pak gurunya, dan sekarang Pak gurunya sudah nggak ada di SMA 2 kok, sudah ditarik. Iya ditarik, pokoknya udah nggak ada di situ. Ya, jadi makanya saya juga pesan kepada adik-adik di sini, kalaupun di sekolah ada kayak gitu, lapor. Jangan takut sama Pak Guru sama Bu Guru. Meskipun Bu Gurunya galak, Bu Gurunya baik, kalau memang ada kesalahan kayak gitu, laporkan aja, nggak apa-apa. Laporkan ke saya bisa, ke Bu Abida bisa, ke Bu Polisi bisa. Jangan takut. Kalau salah laporkan aja ya. Daripada kejadian-kejadian yang dibiarkan nanti tambah parah. Yang paling nyata tuh itu rasa sakit, rendah percaya diri, depresi, itu yang paling sering terjadi. Biasanya minder. Kalau dulu zaman saya masih kecil, itu biasanya bulinya kalau manggil orang apa? Masih kan? Masih ada kan di sini. Kalau nyebut kawan-kawanan itu nama orang tuanya dipanggil. Berarti yang paling awet itu kayaknya. Ya lah, itu bahkan sampai kadang kalau kita main ke rumahnya pun keceplosan masih ya lah. Guru dilaporkan ke Pak Carca, laporkan ke polisi, silakan. Laporkan ke Pak Kepala Desa, Bu Abida, silakan. Kalian punya HP, jadi mau direkam monggo, boleh. Kalau ada tindakan-tindakan yang dikira menyimpang, ya. Bergaul teman yang positif seperti tadi dibilang. Lagi-lagi teman itu berpengaruh, ya. Ini benar-benar real terjadi. HSU. Hah? Itu gurunya. Hah? Jangan bang ngomong videonya yang viral kan ini yang tertangkap. Nah, ini yang lagi viral. Yang meledakkan sekolah. Itu diduga korban bullying juga. Ada duitnya, kena diganti penjara lagi. Jadi namanya subsidiar, namanya biaya pengganti. Kalau denda nggak kuat, misalkan ada isi duit, jadi ganti lagi berapa subsidiar penggantinya, begitu. Iya ditambah biasanya. Yang di Islam suruh jahat sama orang itu nggak boleh, di agama lain juga sama-sama nggak boleh. Sama, menanamkan nilai-nilai agama itu aja berarti Islamnya dihilangin. Sama aja. Pembedaan, semua agama mengajarkan kebaikan, cuma caranya aja beda-beda, ibadahnya beda, gitu aja. Ya, kalau yang dibully orangnya mentalnya kuat gak apa-apa, tapi kalau mentalnya lemah, enak dia ngurung diri, gak mau sekolah. Oke. Ya, silakan mulai.
cara dia mencari perhatian dengan melakukan pemberontakan, mencari pengakuan dari lingkungan luar. Yang paling nyaman adalah lingkungan di sekolah karena apa? Temannya adalah setara, seumuran. Beda kalau dia di rumah. Mungkin contoh, misalkan seorang anak tadi di rumah itu adalah anak ngobrol-ngobrol, bisa jadi disaliti mama abangnya setiap hari, atau bahkan dilakukan pemukulan. Dia tidak mungkin